Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firgiawan Satya Ramadan dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan tentang peranan KPK peranan KPK terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan saya akan jelaskan kepada kalian, kita harus tahu dulu Indonesia itu adalah negara hukum yang tercantum pada pasal 1 ayat 3. Kemudian kenapa ya? Kita juga harus tahu kenapa KPK diciptakan di Indonesia. Pasti penasaran kan? Penasaran, saya juga tahu. Kenapa KPK diciptakan di Indonesia itu? Karena sebelum masa reformasi, pemerintah di Indonesia itu banyak yang melakukan KKN itu terdiri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, contoh yang melakukan KKN pada saat masa sebelum reformasi itu adalah presiden kita sendiri, yaitu Presiden Bapak Soeharto. Yaitu sering sekali melakukan KKN, makanya masyarakat itu banyak yang tidak percaya kepada beliau. Nah, pada tahun 2002 barulah KPK diciptakan di sana. Nah, pada tahun 2002 juga dibuat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita bisa sebut KPK, bertugas untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Nah, KPK pun memiliki sifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Tapi pada kasus ini KPK itu tidak dibuat untuk menggantikan lembaga-lembaga yang sudah ada dalam pemberantasan korupsi, tetapi KPK itu diciptakan untuk membantu lembaga-lembaga yang sudah ada dalam proses penindakan tindak pidana korupsi. Nah, dari sini tuh kita udah tahu fungsi KPK itu apa. Nah, fungsi KPK itu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap tindak pidana korupsi agar lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian KPK itu dipimpin oleh 5 orang. Nih, yang pertama itu sebagai ketua merangkap anggota. Nah, 4 lagi itu adalah wakil ketua yang merangkap anggota. Nah, 5 orang ini tuh berasal dari pejabat-pejabat negara yang pejabat-pejabat negara termasuk unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Nah, kan ini ada 5, yang satu ketuanya. Nah, 4 ini tuh memegang bidangnya masing-masing. Yang pertama itu ada pencegahan, yang kedua itu ada penindakan, yang ketiga itu ada informasi dan data, yang keempat itu ada pengaduan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya KPK. Yang pertama itu ada koordinasi intensitas yang berwenang dengan yang berwenang pada tindak pidana korupsi. Yang kedua itu supervisi intensitas yang berwenang terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga itu ada penyidikan, dan penuntutan kepada tindak pidana korupsi. Yang keempat itu ada melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindakan pidana korupsi. Dan yang terakhir, yang kelima itu memonitor seluruh jalannya pemerintahan negara. Nah, saya di sini akan memberikan contoh kenapa KPK itu sangat diperlukan bagi suatu negara. Contohnya itu kita akan mengambil contoh pada kasus IKTP. IKTP itu terjadi pada tahun 2011, antara 2011 dan 2012. Yang pelakunya itu ya siapa lagi kalau bukan Setia Novanto gitu. Kalau misalnya KPK tidak menyidik kasus ini, mungkin Setia Novanto tuh bakal korupsi lagi gitu. Jadi tidak akan ada efek jerahnya. Dan kemudian kalau misalnya kita ada KPK ini kasus korupsi di Indonesia itu bisa rada turun lah daripada waktu sebelum masa reformasi pada masa Soeharto. Karena pada masa Soeharto itu KKN itu sangat marak sekali dilakukan di pemerintah Indonesia. Makanya masyarakat banyak yang tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada gading yang tak retak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.